Selamat pagi anak-anak SMP Kristen Terang Bangsa dan semua yang mengakses channel YouTube SMP Kristen Terang Bangsa ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMP Kristen Terang Bangsa ini. Ya. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas sepanjang hari ini, kita akan awali dengan devotion. Kita akan menyembah Tuhan. Kali ini Sertri tidak sendirian. Sertri ditemani oleh salah seorang siswa SMP Kristen Terang Bangsa kelas 9D, yaitu Benaya Richard. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Kaulah Surga. Kau Bapa yang mengasihiku,
Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dengan kami hikmat, pengertian, mengerti isi firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati Mr. yang akan berkhotbah pada hari ini. Berikan dia hikmat untuk bisa menyebarkan isi-isi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Richard yang telah memimpin pujian penyembahan pada hari ini. Anak-anak, kita kembali belajar firman pada pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita. Tema tahunan dari Sekolah Kristen Terang Bangsa yaitu Bangkit dan Jadilah Terang. Matius 5 ayat 16. Tema bulanan pada bulan ini yaitu Grow in Christ atau bertumbuh dalam Kristus. Ayat hafalannya di Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Baik anak-anak, devotion pada pagi hari ini Sertri beri judul Tinggal di dalam Yesus berbuah lebat. Jadi dalam pelajaran IPA kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di mana pertumbuhan makhluk hidup ditandai ketika makhluk hidup memiliki ukuran berat dan tinggi badan yang bertambah. Kalau bayi itu dari kecil beratnya mungkin 4 kilogram, semakin bertambah usianya, bayi tersebut juga bertambah berat dan tinggi. Itu yang disebut pertumbuhan. Sedangkan perkembangan, suatu makhluk hidup ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan. Seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi dalam hidup rohani kita, Tuhan menginginkan kita tidak sekedar bertumbuh. Usia kita tidak sekedar bertambah. Akan tetapi, kehidupan rohani kita juga mengalami perkembangan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dari dalam. Kalau dalam biologis itu faktor gen dan hormon. Kalau dalam kehidupan rohani kita jelas gen kita adalah anak Allah. Di dalam Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita ini anak-anak Allah. Tidak diragukan lagi.
faktor internal kita. Kemudian pada makhluk hidup faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor eksternal. Ada makanan, kalau tumbuhan itu memerlukan cahaya, manusia dan hewan juga memerlukan oksigen, kemudian air. Itu faktor eksternal atau faktor dari luar. Manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh jasmani kita ini, kita beri makan 3 kali sehari. Lalu bagaimana dengan tubuh atau jiwa dan roh kita ini? Apakah kita juga beri makan? Bagaimana cara memberi makan jiwa dan roh ini? Jiwa ini bisa kita isi dengan firman Tuhan, dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya, jiwa kita ini memuji Tuhan. Jiwa ini diisi dengan puji-pujian. Tetapi tidak banyak manusia yang mengisi jiwa ini dengan gadget, dengan game, atau bahkan drama Korea. Dari pagi, siang, malam megang HP terus ya, bermain gadget game. Dari pagi, siang, malam melihat drama Korea. Berarti itu mengisi jiwa dengan bukan dengan firman Tuhan, dengan gadget, dengan game. Kalau jiwa ini kita isi dengan gadget, dengan game, dengan drama Korea, maka yang keluar dari hidup kita adalah emosi. Karena game mengajarkan untuk kita menang dengan segala cara apapun. Duh, salah sir? Ya tidak. Ya tidak ada bermain game, saya kalahkan saja, biar tamat, biar saya berhenti. Itu tidak ada. Yang ada bermain game itu ingin menang, ingin naik ke level berikutnya. Ini mengajarkan kita untuk menguasai emosi kita. Tidak baik jika kita sering bermain game. Bermain game perlu karena game merupakan salah satu e-sport, olahraga elektronik. Tetapi jangan sampai hidup ini kecanduan game. Dari pagi, siang, malam hanya gadget, game terus. Sampai lupa makan,
lupa tidur, lupa baca firman, lupa belajar. Game perlu untuk refreshing, supaya kita tidak stres ya. Sekali-kali bermain game. Akan tetapi jangan sampai membuat game itu kecanduan atau game itu menjadi raja atas hidup kita. Kalau hidup ini kita isi dengan firman Tuhan, kita sediakan waktu setiap hari untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan, maka yang terpancar dari hidup kita ini kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, ketaatan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena Alkitab mengajarkan itu semua. Jadi kita renungkan, kita mengisi hidup ini lebih banyak ke gadget atau ke firman Tuhan. Jika hidup ini kita isi lebih banyak ke firman Tuhan, maka orang lain dapat menikmati berkat dari hidup kita. Tetapi jika hidup ini kita isi masih dengan lebih banyak bermain gadget, game, mari kita berbalik dan kita atur waktu kita untuk memfokuskan, memberi makan jiwa ini dengan firman Tuhan. Ibarat tumbuhan tanaman, yang punya tanaman di rumah, tentu tanaman tersebut memiliki proses. Pertama tanaman dari kecil, kemudian besar, berbunga, kemudian berbuah. Berbuah itu yang diharapkan oleh Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Allah, hidup kita harus berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat ke-1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di sini Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Saya bacakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dan kamulah di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi untuk berbuah kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pokok anggur. Jika kita masih tinggal di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Syarat untuk berbuah yaitu tinggal di dalam Tuhan. Nah, tinggal di dalam Tuhan ini menyediakan waktu khusus setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memang sudah bersih oleh karena firman. Setiap hari kita mendengarkan firman, diisi oleh firman. Firman itu yang akan membersihkan hidup kita. Hidup kita yang tidak layak, tidak berkenan di hati Tuhan. Firman itu sendiri yang akan membersihkan dengan cara menegur. Roh Kudus yang akan menegur hidup kita jika kita berbuat salah tidak sesuai firman. Jika hidup kita ingin berbuah, sekali lagi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Untuk kita bersaat teduh, kita minta apa yang Tuhan ingin nih dalam hidup kita. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita berbuah. Dan buah itu banyak. Tidak hanya usia kita yang bertambah, tetapi hidup rohani kita ini juga mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Kita bertumbuh, berkembang, sekaligus berbuah bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Itu yang diharapkan, yang diminta Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tinggal di dalam Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya tinggal di dalam Engkau saja, maka hidup kami akan dapat berbuah dan buah itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau tanamkan firman ini dalam hati kami di tanah yang subur. Biar firman ini dapat menjadi rema dan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak-Mu, hidup kami berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini. Berkati dalam kegiatan pembelajaran online. Meskipun hanya lewat Google Meet, tetapi kami percaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Tuhan. Kau berikan kami hikmat, kecerdasan, kepandaian, biar kami mengerti dan menangkap
semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Kau juga berkati keluarga kami, Kau berkati orang tua, juga saudara-saudara kami Tuhan. Kau lindungi, proteksi, jagai kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terhindar dari virus COVID-19 ini, dan kami dapat hidup sehat, sehingga kami dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melingkupi kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.